Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Sandra Leonika dengan NIM 4112101041. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan evapotranspirasi dari kelompok 2. Kita lanjut ke data yang digunakan. Untuk data yang digunakan, kami menggunakan daerah aliran sungai Cibanten dengan ID WMO 96737 dan nama stasiunnya adalah Stasiun Meteorologi Maritim Serang. Lintangnya adalah lintang selatan 6.11185. Bujurnya adalah 106.11000 dan elevasinya adalah 100. Berikut dilampirkan tabel datanya. Ada temperatur rata-rata, kelembapan udara atau RH rata-rata, kecepatan angin atau U rata-rata dengan satuan km per jam, kemudian ada kecepatan angin atau U rata-rata dalam satuan meter per detik, kemudian ada penyinaran matahari N per N rata-rata. Di sini sudah dicantumkan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kemudian berikut peta wilayah Das Cibanten dan rumus evapotranspirasi yang digunakan adalah dengan metode Penman-Montet. Nah, untuk menghitung evapotranspirasi ini diperlukan beberapa parameter yang sebelumnya harus dihitung terlebih dahulu. Yang pertama ada perbedaan tekanan uap atau EA, dihitung dengan menggunakan metode interpolasi. Rumusnya adalah EA sama dengan T min dikurang dengan T1 per T2 dikurang dengan T1 dikalikan dengan EA2 dikurang EA1 kemudian ditambah EA1. Nah, untuk perhitungan selanjutnya adalah radiasi lapisan atas atmosfer atau RA digunakan metode interpolasi juga. Rumusnya adalah RA sama dengan lintang selatan atau LS dikurang dengan LS1 per LS2 dikurang dengan LS1 dikalikan dengan NLS 2 dikurang dengan NLS1 kemudian ditambah NLS1. Nah, untuk selanjutnya ada radiasi matahari sampai ke bumi atau RS. Rumusnya adalah RS sama dengan RA dikali 0,25 ditambah 0,54 dikalikan dengan N per N. Selanjutnya ada radiasi bersih matahari gelombang pendek atau RNS. Nah, RNS sama dengan rumusnya adalah 1 dikurang alfa dikalikan dengan RS. Kemudian ada pengaruh temperatur atau FT. Sama seperti menghitung tekanan uap dan radiasi lapisan atas atmosfer, pengaruh temperatur juga dihitung dengan menggunakan interpolasi. Rumusnya adalah FT sama dengan T min T1 per T2 dikurang T1 dikalikan dengan FU2 min FU1, kemudian ditambah dengan FU1. Selanjutnya ada pengaruh tekanan uap atau FES. Rumusnya adalah FES sama dengan 0,34 dikurang 0,044 dikalikan dengan akar ES. Kemudian ada pengaruh persentase penyinaran matahari atau N per N. Rumusnya adalah Fn per N sama dengan 0,1 ditambah 0,9 dikali dengan N per N. Kemudian ada radiasi bersih gelombang panjang atau RNL. Rumusnya adalah RNL sama dengan FT dikali FES dikali Fn per N. Selanjutnya ada radiasi bersih atau RN. Rumusnya adalah Rn sama dengan RNS dikurang RNL. Kemudian ada kemiringan kurva tekanan uap air atau delta. Rumusnya adalah 4098 dikalikan dengan ES per T plus 237,3 dikuadratkan. Kemudian ada konstanta psikometrik atau gamma. Rumusnya adalah gamma
sama dengan 0,00163 dikalikan dengan P per lambda. Nah, untuk P ini didapatkan dari hasil perhitungan rumusnya P0 dikalikan dengan TK0 dikurang TO dikalikan dengan Z min Z0 per TK0. Kemudian dipangkatkan dengan G per TO dikali R. Kemudian untuk mencari nilai lambdanya ini digunakan rumus lambda sama dengan 2,501 dikurang 2,361 dikalikan 10 pangkat minus 3, kemudian dikalikan dengan T. Kemudian ada kecepatan angin pada ketinggian 2 meter atau U2. Rumusnya adalah U2 sama dengan UZ dikalikan dengan 4,87 per ln dikalikan dengan 67,8 Z dikurang 5,42. Nah, setelah menghitung parameter-parameter tersebut, didapatkan hasil seperti berikut. Seperti yang ada di tabel berikut. Nah, kemudian setelah itu bisa dihitung evapotranspirasi hariannya dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Dari perhitungan tersebut didapatkan diagram batang seperti yang sudah tertera di sini. Nah, selanjutnya ada curah hujan wilayah yang akan dijelaskan oleh teman saya, Aldi Nugroho. Perkenalkan, nama saya Aldi Nugroho dengan NIM 41121010085. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagian curah hujan wilayah. Nah, di sini ada luas wilayah DAS yang telah saya buat dengan menggunakan software ArcGIS. Nah, nama stasiun yang kita gunakan pada curah hujan wilayah kali ini adalah yang pertama Stasiun Meteorologi Maritim Serang dan yang kedua adalah Stasiun Geofisika Tangerang. Nah, panjang dari sungai ini adalah 35 km. Untuk luas sungainya adalah belum kita ketahui karena kita belum menemukan data yang valid mengenai luasnya sungai tersebut. Yaitu di sini adalah Sungai Cibanten. Nah, selanjutnya adalah luas DAS. Luas DAS adalah 224,86 km persegi. Nah, untuk lintang pada stasiun 1 adalah min 6,11185 dan untuk lintang pada STA 2 adalah min 6,10000. Selanjutnya adalah bujur. Bujur pada stasiun 1 adalah 160,11000. Untuk bujur pada STA 2 adalah 160,38000. Nah, untuk elevasi pada STA 1 sebesar 100 meter. Untuk elevasi pada STA 2 adalah 14 meter. Selanjutnya adalah curah hujan. Nah, curah hujan maksimum, di sini ada curah hujan maksimum dan curah hujan rata-rata. Untuk curah hujan maksimum, kita dapatkan dengan rumus sama dengan max, lalu kita blok dari Januari tanggal 1 hingga tanggal 31. Maka kita dapatkan sebagai contoh pada stasiun Serang, tahun 2012 adalah 5800. 2013 ada 130.000 dan seterusnya. Begitu pula dengan yang stasiun Tangerang. Nah, selanjutnya adalah curah hujan rata-rata. Nah, ini curah hujan rata-rata ini kita dapatkan dari kita merata-ratakan curah hujan dalam 1 tahun. Nah, contoh di sini ada stasiun Serang, kita dapatkan 3,0394 24051, stasiun Tangerang 3,222 dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah untuk mendapatkan RH-nya ya. RH di sini kita dapatkan dengan rumus luas sama dengan luas DAS di STA 1 dikali curah hujan rata-rata STA 1 lalu ditambah luas DAS di STA 2 dan dikali curah hujan rata-rata STA 2. Maka kita dapatkan sebagai contoh pada 2012 RH-nya adalah 683,4449. 2013 adalah 1191,4886. Nah, selanjutnya kita rata-ratakan seperti biasa aja, kita average saja sama dengan average, lalu kita blok misalkan stasiun Tangerang dari 2012 hingga 2021. Maka kita dapatkan average
pada stasiun Serang adalah 4,4280640062 dan pada stasiun Tangerang adalah 4,9490449957. Begitu pula dengan RH-nya. Selanjutnya adalah validasi data dan juga metode yang digunakan. Nah, di sini ada validasi data, di sini ada keterangan terlebih dahulu. Di sini ada N sama dengan 10. Kenapa 10? Karena 10 adalah data yang kita gunakan adalah 10 tahun dari 2012 hingga 2021. Dan selanjutnya adalah DF. DF di sini rumusnya adalah N dikurang 2. Maka tadi 10, data kita 10, dikurang dengan 2, hasilnya adalah 8. Nah, alpha dan F tabel kita dapatkan dari modul yang telah diberikan. Dengan keterangan valid apabila F tabel lebih kecil daripada Corel. Dan tidak valid apabila F tabel lebih besar daripada Corel. Nah, selanjutnya kita ke curah hujan maksimum ini untuk mencari tadi ya validasi datanya valid atau tidak validnya. Di sini kita menggunakan di sini adalah curah hujan maksimumnya ya kita dapatkan tadi dari perhitungan sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah untuk mencari total. Nah, total ini rumusnya hanya STA1 ditambah dengan STA2. Misal 58 tambah 72,50 hasilnya adalah 130,50. Begitu pula dengan 2013 hingga 2021-nya. Selanjutnya adalah untuk mencari Corel. Nah, rumus mencari Corel ini rumusnya adalah sama dengan Corel STA1 dari 2012 hingga 2021 titik koma total dari 2012 hingga 2021. Lalu kita enter, kita dapatkan STA pada STA Serang, Corel pada STA Serang 0,818285,487. Nah, begitu pula dengan yang STA Tangerangnya pun rumusnya sama. Nah, selanjutnya untuk cek validasinya ya. Cek validasi di sini rumusnya adalah sama dengan if F tabel lebih kecil daripada Corel STA1 titik koma tanda petik valid titik koma tanda petik tidak valid. Nah, kebetulan yang kita dapatkan di sini keterangannya adalah valid pada keduanya. Dengan adanya keterangan valid berarti data yang digunakan valid dan sesuai dengan keadaan di lapangan. Maka kita bisa lanjutkan ke metode yang untuk perhitungan berikutnya. Nah, metode yang digunakan yang pertama adalah curah hujan normal, yang kedua adalah curah hujan log normal. Nah, dari dua metode curah hujan normal dan curah hujan log normal, kita dapat apa istilahnya tabel rekapitulasi, yaitu hasil dispersi di sini. Untuk menghitung metode selanjutnya, yaitu metode 3 hingga metode 6. Nah, metode ketiga adalah metode Gumbel. Yang keempat adalah metode Pearson tipe 3 dan log Pearson tipe 3. Selanjutnya yang kelima adalah metode log Pearson dan yang keenam adalah metode log normal 2 parameter dan log normal 3 parameter. Oke, selanjutnya adalah tabel rekapitulasi, yaitu distribusi persebaran curah hujan rencana. Nah, dari perhitungan metode-metode yang kita dapatkan, yang kita gunakan di sini, maka kita dapatkan sebagai berikut untuk tabel rekapitulasinya. Yang pertama adalah untuk curah hujan normal, di sini ada 81,1400 untuk periode 2. Dan untuk periode 5 adalah 100,9591 dan seterusnya. Nah, untuk curah hujan log normal di sini dapatkan 1,9864 dan untuk periode 5-nya adalah 2,2602 dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah metode Gumbel ya. Metode Gumbel di sini kita dapatkan 68,8521. Nah, selanjutnya ini ke bawah masih sama. Kita dapatkan 68,8977. Selanjutnya adalah metode Pearson tipe 3. Di sini ada kita dapatkan periode 2 adalah 77,0850. Pada periode ke-5 kita dapatkan 98,8736. Selanjutnya adalah log Pearson tipe 3. Pada periode kedua didapatkan 80,9983. Pada periode kelima adalah 81,3364. Dan untuk log normal parameter log normal 2 parameter kita dapatkan periode 2 adalah 80,5500 dan periode 5 adalah 100,8030. Nah, selanjutnya adalah log normal 3 parameter dengan kita dapatkan
sebesar 1,8618 dan pada periode 5 adalah 2,1709 dan seterusnya. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.